Oke, materi unit 4 akan bicara mengenai logistik. Nah, di logistik ini akan terbagi menjadi 3, yaitu sales and distribution, kemudian ada material management, dan kemudian ada production. Ya, jadi kita akan bagi ke dalam 3. Ya, di sini ada procurement, sales order, sama ada production. Oke, kita mulai dengan procurement. Ya, apa sih yang dilakukan di procurement? Procurement itu di sini pembelian. Jadi kita akan melakukan procurement itu pembelian bahan baku. Biasa kita akan lakukan procurement itu pembelian bahan baku. Ya, nah di sini kita akan belajar proses bisnisnya. Jadi pembelian bahan baku atau procurement itu dimulai dengan fase yang pertama, tahap yang pertama, yaitu determination of requirement. Apa itu determination of requirement? Penetapan kebutuhan. Ya, jadi kita dari bagian gudang, nah kita memeriksa, misalnya lagi stok opnam, kita periksa gudang kita, oh ternyata spidol ini sudah mau habis. Nah, maka kita harus lakukan proses pembelian. Nah, kita bagian gudang, kita harus tanya ke bagian, kita harus info ke bagian pembelian, ya, bagian pembelian untuk melakukan pemesanan, ya. Nah, di sini ini penting ini, ya, Anda bisa tandai material requirement. Jadi kebutuhan material itu diidentifikasi bisa lewat 2 hal, yaitu yang pertama oleh user department, jadi oleh yang tadi saya bilang orang gudang ngecek stok opnam, atau via material planning and control. Nah, kalau ini secara otomatis, SAP itu bisa tahu ketika nanti ada proses penjualan. Nah, proses penjualan ini ternyata barangnya kurang, harus diproduksi dulu. Nah, ketika dia mau produksi, dia akan cek bahan bakunya ada nggak. Oh, kalau misalnya bahan bakunya tidak ada, maka dia harus lakukan pemesanan. Nah, determination of requirement itu di SAP namanya purchase requisition. Nah, kita bisa memasukkan purchase requisition itu oleh kita sendiri, atau dia itu bisa di-generate otomatis dari material planning and control. Nah, kalau dia sudah otomatis via material planning and control, maka purchase requisition-nya ini tercreate secara otomatis. Tetapi kalau kita mau mengecek secara manual stok opnam, maka kita harus masukkan purchase requisition. Ya. Nah, itu yang namanya determination of requirement. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu source determination. Ya, kalau kita lihat flow-nya di sini, kebutuhan, ya, demand determination, tadi kita bikin purchase requisition. Ya, ini dokumen. Anda lihat kalau yang kertas ini dokumen. Jadi dokumen yang dihasilkan di sini adalah purchase requisition. Nah, kemudian source determination. Source determination itu adalah kita milih vendor. Ya, kita milih vendor. Source determination. Jadi si SAP itu akan membantu kita memilih vendor. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama order yang lalu. Jadi kita si SAP itu bisa tahu, oh order yang lalu itu kita beli spidol itu sama si PT X. Nah, PT X itu bisa diidentifikasi oleh si SAP untuk kita bisa lakukan, kita tanya, ya, kita minta harga gitu. Ya, jadi kita bisa based on past order, atau kita bisa lewat purchase agreement. Jadi kita punya kerjasama. Misalnya saya dan PTX itu sudah punya kerjasama bahwa kita pasti menyuplai bahan baku untuk misalnya spidol itu kepada kita misalnya, ya. Jadi itu sudah ada kerjasamanya. Nah, kita bisa lakukan, ya, pemesanan, atau sebelum pemesanan kita minta harga dulu, kan source determination ini untuk minta harga. Nah,
namanya kalau di SAP adalah request for quotation. Jadi kita namanya RFQ, request for quotation. Kita mau minta quotation penawaran harga. Quotation itu penawaran harga. Jadi kita request penawaran harga. Jadi kan biasa kita mau beli, kalau kita kan manual ya, kalau kita misalnya beli ke toko A, kita tanya, oh harga spidol snowman ini satu berapa yang warna hitam? Oh satunya 10.000. Oh ya sudah, saya nanti datang lagi, kita cari ke toko B, kita tanya berapa spidol? Oh 12.000 di sini. Oh terus kita tanya satu lagi, oh di sini 8.000. Nah berarti itu kita nanti mau belinya di tempat 8.000. Nah ini kita minta-minta nanya-nanya harga, itu namanya request for quotation. Nah, di SAP kita bisa request for quotation-nya itu bisa otomatis lewat EDI, ya, Electronic Data Interchange, ya, atau kita manual bisa, ya, di SAP sudah keluar, nah kita print, kita kirim, ya. Nah, kemudian setelah kita kirim request for quotation-nya ke vendor, maka vendor kan ngasih harga ke kita. Nah, kita bandingkan, kita seleksi, kita comparison. Nah, di SAP enaknya kita bisa mensimulasikan harga, skenario harga. Jadi kita bisa mengcompare langsung beberapa quotation. Ya, nah kemudian juga surat tolakan kita bisa kirim secara otomatis. Ya, jadi itu karena kita menggunakan SAP maka kita bisa pilih ya vendor yang mau kita pilih sesuai dengan harganya murah, kemudian kualitasnya bagus. Nah, kemudian kita bisa kirim surat tolakan. Ya, nah setelah kita sudah tahu oh kita mau pilih vendor A. Nah, maka kita masuk ke purchase order creation. Kita buat yang namanya purchase order. Ya, jadi di sini tadi demand determination kita lihat stok kita. Kalau kurang berarti kita harus lakukan purchase requisition. Nah, sudah purchase requisition, kemudian kita RFQ, ya, request for quotation. Nah, sudah punya request for quotation, sudah masuk penawarannya, kita pilih seleksi supplier. Nah, sudah dapat suppliernya, kita bikin PO. Nah, makanya di sini ada dokumen lagi ya, purchase order. Nah, purchase order mengadopsi informasi dari purchase requisition dan quotation. Jadi kita nggak usah input lagi semua dari nol, tapi kita bisa bikin PO itu berdasarkan purchase requisition atau berdasarkan quotation. Ya, untuk membantu kita membuat PO. Dengan purchase requisition kita bisa generate PO secara otomatis. Ya, vendor scheduling agreement dan kontrak sudah disupport. Jadi kita hanya menambahkan item-item tertentu saja. Ya. Nah, itu ketika membuat PO. Nah, pada saat membuat apa sih PO itu? Saya lanjut dulu ya. PO adalah dokumen formal ke vendor untuk menyuplai barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi purchase order ini adalah dokumen resmi, dokumen formal kita kirim ke vendor untuk vendor itu mensuplai barang atau jasa yang kita minta sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya sesuai dengan kesepakatan itu seperti apa? Sesuai dengan kesepakatan ya kita harganya sepakat, tanggal pengirimannya kita sepakat, nanti term of payment-nya sepakat, gitu. Jadi semua kita sudah sepakati. Ya. Nah, ini suka keluar di ujian. Kita bisa create purchase order itu berapa cara, ya? Yaitu yang pertama without reference. Berarti ini kita nggak pakai referensi dari purchase requisition dan lain-lain, ya? Atau kita bisa juga berdasarkan referensi dari, nah yang pertama purchase requisition, ya. Ini referensi pertama. Kemudian yang kedua kita bisa referensi dari RFQ, ya, atau
Yang ketiga, kita referensinya dari PO yang lain. Ya, jadi ini suka keluar di ujian. Nah, ketika kita memasukkan PO, maka sistem itu akan mensuggest itu menyarankan nilai default. Kayak kemarin yang kalian bikin nilai default, contohnya yang 1000. Nah, itu contoh nilai default. Jadi kita sudah nggak usah input lagi. Nah, tapi dia suggest nilai defaultnya dari mana? Nah, ini Anda perhatikan. Sistem mensuggest ordering address as well as term of payment and freight from vendor master record. Nah, jadi ketika di master data, ketika kita mau beli ke vendor A, nah kan kita pasti sudah punya data si vendor A itu alamatnya di mana, kemudian si vendor A ini bayarnya harus gimana. Nah, kemudian dia itu pakai pengirimannya jenis apa, itu kan sudah ada kita simpan di vendor master. Nah, jadi sistem itu langsung address-nya sudah langsung, kita nggak usah input, term of payment-nya nggak usah itu input, freight-nya, beratnya kita nggak perlu input. Ya, nah terus kalau kita sudah maintain material master, maka si sistem akan mensuggest material short text or material group, atau purchasing info record-nya sudah jelas, maka dia akan mengcopy harga dan ke PO. Jadi kebanyakan ada field-field yang kita sudah nggak perlu isi karena sudah kita bisa ambil si SAP secara otomatis sudah ngambilin. Ya, jadi itu yang namanya suggest default value. Ya, nah sudah bikin PO nih, maka tahapan selanjutnya PO sudah dibuat, dikirim ya ke vendor. Nah, kita monitoring sudah sampai mana nih. Nah, oh ternyata barang sudah dikirim. Nah, terus sampai. Nah, kita terima barang namanya good receipt. Ya, ini kita menerima barang. Good receipt kita terima. Nah, nanti kita akan belajar ketika menerima barang kan harus dicek barangnya sudah sesuai dengan yang kita pesan enggak, dan lain-lain ya. Nah, setelah barang sampai tentu saja kita ditagih. Nah, ditagih harus bayar. Nah, oleh karena itu kita lakukan, kita periksa invoice verification. Jadi kita cek apakah tagihan yang dikirimkan ke kita itu sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah benar berarti kita proses pembayaran. Nah, ketika proses pembayaran sudah dilakukan, maka proses procurement ini selesai. Ya, jadi itu adalah proses bisnisnya. Ya. Nah, ketika kita good receipt, maka personel good receipt, jadi orang yang bagian nerima barang, dia akan mengkonfirmasi barang yang diterima itu dengan memeriksa PO number. Nah, PO number-nya diinput ke sistem supaya bisa tahu gitu. Nah, supaya kita juga bisa tahu, si pegawai kita itu bisa tahu apakah vendor kita ini telat ngirim barang atau lebih cepat gitu. Misalnya janjinya tanggal 1 April ternyata tanggal 30 Maret sudah dikirim. Nah, itu berarti lebih cepat. Atau janjinya 1 April tapi dikirimnya 3 April. Nah, itu berarti dia lewat waktu. Ya, jadi di sini kita bicara mengenai good receipt ya. Terus invoice verification. Sistem akan mengecek dan menyamakan invoice ya. Account payable clerk. Nah, ini orangnya yang ngecek itu namanya account payable clerk. Dinotifikasi mengenai apa? Quantity dari barang yang kita pesan dan harga. Ya, sehingga kita bisa cek barangnya sesuai, harganya sesuai, kuantitinya sudah oke. Nah, kita bayar. Ya, itu yang namanya invoice verification yang dilakukan. Oke, nah di SAP juga mengizinkan yang namanya self-service procurement. Jadi self-service procurement mengizinkan pegawai untuk meng-create dan manage
their own requisition. Jadi dari awal itu semua dilakukan secara otomatis oleh si SAP. Ya. Nah, ini contoh PO kayak gini ya. Nah, ketika kita membuat PO ada dua master data yang terlibat. Nah, ini juga suka keluar di ujian, yaitu master data vendor sama master data material. Ya, master data vendor ya kita kan mau beli sama vendor A, ya kita harus punya dong datanya. Gitu. Terus kita mau beli barang spidol. Nah, spidol itu ya harus ada tersimpan di material master record kita. Kalau enggak ya gimana kita bisa beli? Gitu. Kalau barangnya nggak ada ya kita harus masukkan dulu gitu. Ya, jadi ini dua master data yang terlibat ketika kita meng-create PO. Ya. Oke. Nah, ini penting juga inventory. Nah, ketika asumsi barang sudah sampai ya. Jadi di sini kita asumsikan barang sudah bikin PO, sudah ini lakukan monitoring, kita sekarang good receipt. Ya. Nah, ketika kita terima barang, maka kita memasukkan good receipt itu referensinya ke PO. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi nomor PO ini harus Anda catat. Jangan sampai Anda lupa. Kalau Anda lupa, Anda nggak bisa good receipt. Ya, gitu. Nah, ketika kita memposting good receipt dengan referensi ke PO, itu tuh punya banyak keuntungan buat kita. Yaitu yang pertama, good receiving point. Tempat penerima barang bisa mengecek apakah waktu pengirimannya itu sama. Nah, nggak cuma waktu ya, tapi waktu, barang, semuanya itu sama dengan yang kita pesan. Ya, jadi untuk memeriksa bahwa barang yang kita pesan itu sudah sesuai dengan barang yang dikirim. Ya, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, sistem itu men-suggest data dari PO. Sehingga kita itu ketika masukin good receipt sudah nggak usah masukin quantity sama jenis barangnya. Ya, sehingga kita bisa mempermudah penerima barang dan mengecek apakah barang yang dikirim oleh vendor itu lewat waktu atau sebelum waktunya barang sampai. Jadi kita bisa ngecek dia ngirimnya tepat waktu atau enggak. Ya. Nah, yang ketiga ada update di purchase order history. Ya, jadi purchase order history ini akan otomatis update hasil dari delivery. Sehingga purchasing department ke depan bisa di reminder kalau barangnya telat. Jadi nanti si SAP bakal nyimpen, oh ini vendor ini tuh telat ngirim barangnya. Nah, sehingga kita bisa estimasi kalau kita ke depan mau pesan lagi, si SAP itu sudah kasih warning, oh ini sama vendor ini suka telat loh ngirimnya. Nah, gitu. Ya, kemudian ketika kita memposting good receipt di gudang, maka sistem itu akan otomatis men-create material dokumen. Ya, berisi informasi mengenai material apa yang dikirim dan kuantitinya. Ya, kemudian sistem juga akan menyimpan tempat penyimpanannya, storage location dari material yang kita simpan di gudang. Jadi sampai ke rak-raknya itu bisa tersimpan ya datanya. Nah, kemudian untuk material valuation, jadi ini untuk accounting, sistem itu akan meng-create accounting dokumen yang menyimpan nilai barang ya di gudang kita. Ya, jadi ini yang value, nilai barang kita. Jadi untuk melihat harta kita gitu. Itu bisa dilihat kalau di sistem nanti kita create di accounting dokumen. Ini ada value dari stok kita. Ya. Oke. Nah, setelah kita good receipt, terima barang, maka invoice verification yang tadi saya sudah jelaskan. Ya. Nah, procurement process itu diselesaikan dengan invoice verification, yaitu
invoice dan kredit memo dimasukkan. Nah, ada yang tahu nggak kredit memo itu apa? Ada yang mau jawab? Saya kasih bonus nilai kuisnya, nambah 20 poin. Apa yang disebut kredit memo? Saldo utang bukan Pak? Siapa ini? Justin. Justin. Saldo hutang itu maksudnya gimana? Saldo hutang perusahaan ke pelanggan. Kurang tepat ya. Oke, ada lain yang mau mencoba? Daftar pemasukan bukan, Pak? Daftar pemasukan. Bukan. Atau kayak gini Pak, pelanggan nitip sejumlah uang ke perusahaan, tapi dengan kondisi faktur penjualan belum diterbitkan. Ya, sudah hampir tepat, cuman maksudnya bukan seperti itu. Bahasanya terlalu bahasa itu teoritis itu. Nggak tahu kamu ngambil dari mana ya. Tapi kita bahasa yang simpel-simpel supaya teman-teman kamu bisa mengerti ya, Justin. Oke, ada lagi yang lain? Satu orang. Bukti penurunan penjualan bukan, Pak? Siapa ini? Excel, Pak. Bukti penurunan penjualan ya enggak, atau ini kan mau bayar kok turun penjualan. Ya. Oke. Pak, Saya jawab kayak gimana? itu buat ngecek barang bukan Pak yang udah datang? Bener Bukan. atau salahnya? Bukan. Itu di good receipt. Bukan. Oke. Ya, di sini procurement process ya diselesaikan dengan invoice verification. Nah, di mana invoice dan credit memo dimasukkan ya, sehingga bisa dicek harganya itu sesuai atau enggak. Nah, credit memo di sini adalah DP, down payment. Jadi kalau kita beli barang, kan kamu kalau misalnya beli barang, nah kalau beli barang supaya tanda jadinya harus DP. Misalnya mau beli mobil kan, beli mobil kita harus DP dulu. 5 juta booking tanda jadi. Nah, itu tanda jadi. Itu yang disebut credit memo. Jadi nanti ketika mereka ngasihin invoice harus sudah dikurangi tagihan yang DP itu, karena itu kan sudah masuk itu ke mereka. Misalnya kita udah DP 5 juta, berarti tagihannya harus berkurang 5 juta. Ya itu yang namanya kredit memo. Gitu. Ya. Tadi sih jawaban Justin sudah mirip-mirip tapi terlalu rumit itu. Ya. Gitu. Belum nyambung ke itu. Jadi jawaban simpelnya ya itu tuh DP yang sudah kita bayarkan. Itu namanya kredit memo. Ya. Nah, sama ketika kita bikin invoice, maka referensinya harus ke PO yang kita buat ya. Jadi ketika kita memasukkan invoice, kita referensinya juga ke PO. Sistem akan mensuggest data PO kita dan good receipt. Ya, jadi pokoknya PO ini penting. Kenapa? Karena kita good receipt pakai data PO, kemudian ketika invoice verification juga pakai data PO. Ya. Nah, nih. Jika terjadi perbedaan antara harga di PO dan good receipt dan invoice, jika ada perbedaan data, maka si SAP akan ngeblok untuk pembayaran. Ya, jadi supaya kita benar dulu baru si SAP buka supaya kita bayar. Jadi mencegah kita bayar tanpa kita cek ini semua. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita bisa menampilkan tadi dokumen-dokumennya. Kita bisa tampilkan mau di print bisa, mau lewat email
bisa, mau di fax bisa. Ya, jadi kita bisa lakukan 3 cara ini. Ya, bisa di printer, ngeprint berarti kita kirim pakai surat, bisa pakai email, bisa fax. Oke, itu adalah procurement. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya penjelasannya. Kita akan melakukan exercise, saya akan demokan, Anda nggak usah kerjakan dulu. Ya, saya demokan supaya Anda ngerti, nanti ini Anda kerjakan ketika Anda ada waktu. Ya, nah di sini kita akan melakukan yang namanya bikin PO. Ya, bikin PO-nya dari material apa? Dari material yang kemarin kita sudah buat. Ya, nah vendornya Baltus pagar-pagar. Nah, ini juga kita ganti ya, jadi Baltus A sesuai dengan yang minta. Ya, di sini vendornya nih Baltus A, strip pagar-pagar. Nanti customer rocker A. Oke, kita masuk. Ya, sambil menunggu. Nah, nanti purchasing organization 1000, purchasing group B pagar-pagar, company top 1000, nah material juga T, strip MMA, strip pagar-pagar yang Anda sudah buat sebelumnya. Ya. Oke. Oke. Oke, kita lakukan ke sini ya, logistik, material management, purchasing, purchase order, create. Ya, ke logistik, material management, purchasing, purchase order, create. Nah, Anda lihat di sini ya, kita bisa create. Nah, di sini ada purchase requisition. Nah, purchase requisition kalau tadi kita mau create sendiri. Terus RFQ juga ada di sini. RFQ, request for quotation. Ya, kita juga bisa create. Nah, tapi di exercise ini kita langsung create saja ya, karena ini Anda modul awal. Kalau Anda masuk nanti ke yang detail spesifik itu dijelasin, bikin purchase requisition, bikin RFQ, terus membandingin harga, itu semua ada di RFQ. Oke, kita double klik. Nah, muncul seperti ini, kita masukkan vendornya di sini. Kita ketik aja Baltus A script 00, kita enter. Nah, ya. Terus misalnya masukkan purchasing group B00 kalau yang saya ya. Nah, terus kita masukkan materialnya P strip MMA strip 00 kalau yang saya. PO kuantitinya 10 ya. Kita enter dulu. Nah, plannya kita isi 1000. Terus storage location kita isi 0001 ya, kemudian net price kita isi 355. Nah, kita lihat sudah tidak ada merahnya, berarti semua field sudah terisi ya. Nah, kalau sudah terisi kita tinggal save. Nah, ketika save Anda catat di notepad
ya. PO di sini. 50001 7903 ya. Ini kita harus simpan karena semua nanti base-nya PO. Nah, sudah beres. Maka nah ya sudah beres, kita simpan. Kita masuk ke good receipt. Good receipt berdasarkan referensi dari PO. Jadi good receipt itu kita terima barang ya. Oke. Kita lihat di sini logistik, material management, inventory management, good movement, good receipt. Kemudian kita for purchase order. Ya, kita lihat di sini kita back. Nah, kita ke bawah. Oke, kita ini ke inventory management. Kita tutup aja supaya nggak bingung. Inventory management, good movement, good receipt for purchase order, good receipt for purchase order. Ya, jangan sampai salah. Miko GL, good receipt for purchase order. Kita double klik. Nah, di sini kita harus masukin nomor PO-nya. Ya, nah, kita masukin nomor PO kita adalah 4500017 903 ya, plannya 1000. Udah gitu kita kita cek. Nah, ini printer A00. Nah, ini berarti yang punya kita sudah betul ya. Nah, 10. Kita checklist di sini, item oke, kita centang. Ini berarti barangnya sudah sesuai ya. Kalau kita mau lihat detailnya di sini bisa lihat kuantitinya. Kemudian di sini plannya di mana ya. Nah, masuk ke stok tipe apa? Ini nanti kita pelajari di modul spesifik nih. Ya, saya masuk ke quality inspection, diperiksa dulu. Ya. Atau ke block stock. Ya, tapi kalau kita ke unrestricted use, jadi ini yang bebas, belum ada yang pesan. Ya. Nah, kalau sudah begini, kita sudah item oke, kita save saja. Nah, ketika di save muncul kode. Nah, kita catat lagi. Sini kita catat material dokumen 5000000 ya 590. Oke, sudah beres. Material dokumen sudah di save. Udah beres ya. Nah, setelah itu kita ditagih, maka kita harus masukin tagihannya ya, namanya logistic invoice verification. Oke, nah tanggalnya kita masukin tanggal hari ini ya. Kalau nanti Anda exercise-nya tanggal berapa, Anda masukkan ya. Sebentar, saya mau ya, jadi kita masukkan tanggalnya, tanggal hari Anda exercise ya, current date-nya. Jadi ini sudah beres, kita keluar ya. Nah, caranya logistik, material management, logistik invoice verification, dokumen entry. Oke. Nah, kalau ini sudah pusing, kita /n aja, kita bersihkan. Nah, kita ke logistik.
kemudian ke material management, kita ke logistik invoice verification, dokumen entry, enter invoice. Oke, masukin tanggalnya tanggal hari ini, diklik di sini. Oke, nah amount-nya Anda nggak usah isi dulu, nanti kita isinya ya. Nah, kemudian calculate text kita centang, ya. Nah, masukkan nomor PO-nya di sini, 45000 17903 17903. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, muncul nih. Harganya 355, kita tambahkan, kita belinya 10 jadi 3550. Kita hitung pajak. Jadi total yang pajaknya 674. Berarti yang harus kita bayarkan adalah 4224,5. Nah, Anda masukkan amount ini di sini. 4224,5 ya. Nah, kemudian Anda enter. Nah, di sini sudah hijau, artinya sudah balance. Nah, yang kita bayar segini ya. Nah, kalau sudah kita save. Karena sudah hijau, ini sudah betul, berarti kita tinggal save. Nah, muncul nomor dokumennya, kita catat lagi. Ya. Invoice dokumen 510 56093 14. Oke. Sudah. Nah, kalau mau ngecek, kita bisa lihat di display invoice dokumen. Ya, ini kita display. Nah, kita lihat show PO structure. Nah, di sini kelihatan nih. Ya. Good receipt, ini dokumennya. Nah, kita beli 10 printer dari PO sekian. Vendornya Paltus. Ya. Itu bisa kita lihat. Jadi saya kalau biasa ngecek pakai ini. Nah, itu exercise 4-3 ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih status kita sudah beli 10 kan? Nah, kita coba lihat di material kita ya. Kita coba lihat di SAP. Kita ke nih MM03 yang kemarin ya, display. Ya, kita lihat strip MMA strip 00. Kita select view. Kita coba lihat di plan stock bisa, atau di accounting 1 juga bisa. Ya, nggak apa-apa, kita lihat itu. Plannya 1000. Nah, lihat di sini di accounting 1 total stok ada 10. Ya, ini kita sudah punya stok material. Jelas ya? Jadi itu yang kita lakukan. Nah, karena kita sudah punya, kalau di sininya masih 0 berarti Anda salah. Oke, nah kalau sudah kita lanjutkan ke sales ya. Oke, saya kasih waktu Anda 5 menit untuk baca dulu ya. Silahkan. Jadi untuk proses
sales order, kita mulai dengan yang namanya kegiatan pre-sales activity. Ya, pre-sales activity. Nah, pre-sales activity ini bisa berupa inquiry atau quotation. Nah, kenapa ini disebut pre-sales activity? Nah, tadi kan Anda sudah saya jelaskan. Ketika kita meminta harga ke vendor. Nah, ini saat ini tuh vendornya. Nah, vendor ini dia ngasih harga. Dia ngasih harga, misalnya harga tadi, harga spidol, itu dia kasih harganya 12.000. Nah, tentu saja ketika mereka seleksi, yang kita kalah. Karena ada yang jual 8.000, kita jualnya 12.000. Nah, kalau kita kalah ya berarti kita nggak akan pernah terjadi sales, kan? Nggak akan pernah terjadi penjualan. Gitu. Nah, makanya disebutnya aktivitas pre-sales. Ya, gitu. Jadi, apa sih yang termasuk pre-sales activity? Ya, ini dua. Inquiry ini nyari harga, quotation memberikan harga, memberikan penawaran harga lah. Itu. Nah, ini adalah pre-sales. Ya. Nah, kalau kita ternyata dapat harganya 8.000, kita jual harga 8.000, ternyata kita menang, maka mulai kita membuat yang namanya sales order. Ya. Nah, sales order bisa mengadopsi informasi dari pre-sales. Ya kan kita sudah buat nih penawaran harganya. Nah, jadi kita tinggal copy saja datanya. Si SAP bisa langsung copy. Nggak perlu ribet-ribet kita ngecek ini, ngisi lagi. Ya, itu. Nah, tahapannya seperti ini. Ya, ketika awal kita bikin yang namanya sales order. Ya, kalau ada penjualan, kita bikin yang pertama itu dokumen sales order. Nah, setelah sales order ini dibuat, maka dicek oleh bagian gudang, barangnya ada nggak? Nah, ya. Nah, kalau barangnya nggak ada, berarti kita harus produksi. Nah, itu nanti di bab selanjutnya. Tapi kalau barangnya ada, maka kita buat yang namanya dokumen outbound delivery. Nah, dokumen outbound delivery ini isinya apa? Isinya ini jenis transportasi yang digunakan apa, ya gudangnya di mana, ya. Nah, supaya ketika nanti dokumen ini masuk ke bagian gudang, dia siapin barangnya. Nah, jadi isi outbound delivery ini jenis transportasinya, pickingnya, ya kemudian good issue-nya. Nah, itu masuk di dokumen outbound delivery. Jadi ini dokumen yang sangat penting ini. Ya. Nah, begitu sudah good issue, ingat good issue berarti ini barang keluar dari gudang. Kalau good receipt barang terima, ya. Gitu bedanya. Kalau tadi kita bilang good receipt itu berarti kita terima barang. Kalau ini good issue berarti kita kirim barang. Ya, jangan ketukar-tukar. Ya, nah setelah kita kirim barangnya kita billing, ngasih tagihan supaya dia bayar. Gitu. Jadi sebenarnya ini proses ini adalah kita seolah-olah sebagai vendor di yang sana, di yang tadi procurement. Ya. Jelas ya. Jadi kalau procurement kan kita beli barang ke vendor. Nah, ini tuh sales, ini tuh vendornya gitu loh. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya ketika Anda ngerti konsep yang procurement, Anda pasti bisa yang sales. Gitu, karena ini cuman kebalikannya aja. Oke. Nah, ya ini dokumen outbound delivery, ini dokumen yang penting untuk ya di gudang, ya untuk kita milih jenis transportasinya yang akan kita pakai apa gitu. Oke, terus masuk ke billing, ya billing. Oke, kita masuk ke yang pertama, sales order. Ya, jadi kita mulai ke sales order. Apa sih yang dilakukan di sales order? Nah,
ketika kita membuat sales order, maka si SAP itu akan monitoring sales transaction, cek ketersediaan barang, transfer requirement ke MRP. Nah, ini kalau barangnya dicek nggak ada, nggak cukup, jadi nggak tersedia, maka kita harus produksi. Nah, ketika kita mau produksi, dia masuk ke material requirement planning, supaya kita nanti lakukan procurement. Kalau barangnya nggak cukup, bahan bakunya nggak cukup, kita harus beli ke vendor. Ya, nah setelah kita masukin ke MRP sini, kita jadi tahu kapan barangnya bisa jadi. Itu yang namanya scheduling. Baru kita bisa scheduling delivery. Jadi jangan sampai kita janji ke customer kita mau kirim tanggal 1 April. Ya, tapi ternyata kita baru bisa produksi tanggal 1 April. Ya, itu berarti kacau ya. Terus kita bisa di sales order menghitung harga dan pajak, mengecek kredit limit. Kredit limit ini ibarat kartu kredit lah, ada limitnya. Ya, jadi kita ngasih limit ke customer kita yang suka nggak bayar-bayar, kita kasih limitnya kecil aja lah. Ya, susah ditagih soalnya. Ya, itu namanya checking credit limit. Ya, kemudian dia bisa ngecek print dokumen. Oke. Nah, dua master data yang terlibat ketika kita buat sales order, ya, master data customer, ya, siapa yang beli barangnya, kan itu master data customer, sama material, ya, material ini barang apa yang kita jual, yang dibeli oleh si customer, ya, material. Oke, nah, setelah itu kita bikin outbound delivery ya, sudah cek outbound delivery. Nah, ini ketika delivery, maka ada shipping function, ada kegiatan shipping. Nah, apa sih shipping itu? Nah, ini yang dilakukan di shipping itu ini nih, banyak nih poin-poinnya ini yang dilakukan di shipping. Yang pertama, dia akan memonitor deadline pengiriman, ya, untuk supaya kita nggak telat ngirimnya. Jadi dia kasih deadline, oh ini barang harus dikirim sebelum tanggal 1. Nah, itu kita diingatkan. Kemudian kegunaan shipping juga meng-create tadi ya outbound delivery dokumen. Sudah bikin dokumen outbound, kita packing. Kita packing, masukin ke dus gitu. Terus information mengenai transportation planning. Jadi kita mau ngirimnya pakai apa? Kereta, pesawat, ya, atau pakai truk misalnya. Nah, terus kalau kita ngirim ke luar negeri, kita harus ada foreign trade requirement. Ya, kita harus siapin berkas-berkas untuk bisa kita bea cukainya lah, gitu, supaya aman. Ya, kemudian kegunaan shipping kita ngeprint shipping dokumen, processing good issue, memproses barang keluar dari gudang, kemudian delivery-nya dijalankan, kemudian mungkin ada aktivitas yang masih harus diikuti, ya. Kemudian identify possible bottleneck, ini misalnya terjadi bencana alam, misalnya tanah longsor sehingga jalannya ditutup, kita telat kirim barangnya. Nah, ini dia identifikasi possible bottleneck. Nah, ini penting nih, Anda tandai the most common used document to support delivery process is outbound delivery document. Ya, jadi ini dokumen yang sangat penting ketika sales itu adalah outbound delivery. Di mana outbound delivery dokumen itu berisi semua shipping activity, dimulai picking, packing, transportation, dan good issue. Ya. Nah, kita bisa bikin outbound delivery itu dengan referensi sales order, referensi stock transport order,
referensi subkontrak, referensi ke project, atau tanpa referensi apa-apa. Ya, yang sering adalah kita pakai referensinya ke sales order. Ya. Nah, stock transport order ini seperti apa? Ada yang bisa menjawab 20 poin nilai kuis. Saya tambahin stock transport order. Nggak ada. Oke, saya jelasin ya. Stock transport order ini contohnya kayak Bluebird. Bluebird, dia kan punya cabang di kota-kota ya. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada Surabaya, ada. Nah, stock transport order itu kita memindahkan stok, misalnya stok ban dari Jakarta, kita pindahkan ke Bandung. Kenapa? Karena yang di Bandung itu butuh. Sudah habis stoknya. Di Jakarta masih numpuk. Daripada kita beli ke Brixton, ya lebih baik kita pindahkan stok yang ada di Jakarta. Nah, itu yang namanya stock transport order. Ya. Jadi mirip kita lakukan pembelian ya, tapi pembeliannya ke gudang tempat lain. Gitu. Itu kita bikin stock transport order. Ya, kalau subkontrak biasa, project biasa. Ya. Oke. Nah, apa saja yang dilakukan di outbound delivery? Tadi kita mulai dengan picking. Apa yang dimaksud dengan picking? Picking adalah mengambil barang dari storage location untuk kita pindahkan ke picking area di mana barang siap untuk dikirim. Jadi picking itu mindahin barang, ya, mindahin barang dari storage location. Kemudian kita taruh di barangnya di picking area. Nah, picking ini ada 3 cara, yaitu otomatis, ya, ketika outbound delivery dokumen dibuat, rutin. Jadi misalnya kita taruhlah setiap sore hari atau siang hari jam 1 kita lakukan outbound delivery dokumen, lakukan picking. Jadi pegawainya nggak terlalu sibuk, ya, atau manual sesuai dengan keinginan dari si employee. Ya, untuk picking. Nah, sudah picking, kita good issue. Apa sih yang dilakukan di good issue? Nah, ini 7. Ketika kita melakukan posting good issue di dalam outbound delivery, maka yang dilakukan sistem adalah yang pertama, warehouse stock. Material dikurangi oleh barang yang dikirim. Jadi stok itu berkurang ketika good issue, bukan ketika picking. Ini jangan sampai salah ya. Picking itu memang ngambil barang dari gudang, dari storage location, dipindahin ke tempat picking area, tapi itu belum mengurangi stok. Stok berkurang ketika good issue. Ya. Kemudian yang kedua, ini di accounting, karena barangnya sudah keluar, tentu saja ya balance sheet account-nya kita harus update. Ya, ini otomatis terupdate. Ya. Kemudian requirement dikurangi dengan delivery quantity, kan tadi berarti kebutuhannya sudah berkurang karena barang kita sudah mau kirim. Kemudian serial number status diupdate, good issue diposting, membentuk dokumen flow. Nanti saya jelaskan apa itu dokumen flow. Nah, kemudian stock determination is executed for vendor consignment stock. Nah, sekarang bonus nilai 50 poin. Apa sih vendor consignment stock? Nih, penjelasan ini, stock determination is executed for vendor consignment stock.
Ada yang mau coba? $50 kurang 1 kali nilai kuis deh. Sok jelasin vendor consignment stock. Yang benar jelasinnya dapat 1. Halo. Ada yang mau coba vendor consignment stock? 1 nilai kuis 100 langsung. Cuman jawab 1 ini. Nggak ada? Pak, itu kayak motong kuantitas barang ya nggak? Kayak Ya kita beli barang pastinya. dari vendor. Vendor consignment stock itu apa? Itu buat barang yang kita beli dari vendor ya, jenis barangnya. Misalnya kita tadi kan beli spidol dari vendor A. Nah, nanti kita motongnya dari vendor A si stok barangnya. Kayak gitu. Bukan, nggak tepat itu. Coba lagi. Pak Melinda mungkin mau mencoba? Pak, kalau vendor consignment stock itu kalau kita, suara saya masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Kalau misalnya kita ngambil barang dari vendor, barang ini masih dalam hitungan utang gitu, Pak? Masih dalam hitungan utang. Kenapa kok dihitung utang? Bentar ya Pak, saya cari lagi. Soalnya aku nggak pernah ngerti. Bentar Pak. Ya udah, sok yang lain dulu. Sok silahkan dirangkai dulu. Siapa yang cepat dulu aja. Ayo yang lain. Nggak tertarik 1 nilai ini langsung 100. Ya. Ryan Giggs mungkin, Ryan Giggs mau mencoba. Ryan Giggs, ada Ryan Giggs? Ada, Pak. Ya, mau coba nggak? Kan kamu nilainya kemarin kurang bagus tuh. Cari dulu, Pak. Hah? Cari dulu. Pak, Ya. kalau vendor consignment stock itu menurut saya itu untuk produknya itu sudah ada di gudang retailnya, tapi itu masih dalam keadaan utang karena proses pembayaran item atau produk itu dilakukan ketika produk tersebut sudah digunakan atau sudah terjual. Oke. Bisa, oke. Memang seperti itu. Nah, bisa kasih contoh nggak kenapa kok barang tersebut istilahnya belum terjual, tapi sudah kita keluarin barangnya. Itu sudah betul tadi yang kamu jelasin. Cuman bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak? Istilahnya kenapa kok stok kita itu sudah kita keluarin, tapi tunggu barangnya laku dulu baru ini kita terima uangnya. Bentar ya Pak. Itu sudah betul penjelasannya itu. Sudah nilainya sudah 80 itu. Tinggal kamu kasih contoh supaya teman-teman kamu ngerti semua.
kenapa kok barangnya sudah dikeluarin, tapi kok masih dihitungnya utang gitu. Nah, kan tadi begitu dibayarin, begitu laku baru dihitung bukan utang. Nah, pasca itu kasih contoh realnya gitu loh. Itu sudah benar penjelasannya. Itu vendor consignment stock. Cuman contoh realnya seperti apa gitu di dunia nyatanya. Pak, kalau misalnya kayak barangnya itu kayak udah ada di retailer, tapi kita itu harus nunggu kalau barang-barang itu dijual sama retailernya dulu. Retailer itu contohnya apa retailer? Matahari teh retailer bukan? Menurut saya iya sih Pak. Ya, oke ya, betul lah sudah saya kasih 100 lah, ya buat Angelic. Ya betul. Jadi nomor 6 ini vendor consignment stock itu kalau kita lihat bahasa ininya apa? Bahasa Indonesianya itu namanya konsinyasi. Pernah dengar nggak ada konsinyasi, istilah konsinyasi? Nah, konsinyasi itu biasanya kita nitip. Namanya konsinyasi itu kita nitip ke vendor buat tolong kita barangnya dijualin ke retailer tadi, yang retailer itu. Nah, contohnya ya Matahari. Matahari itu dia nggak punya barang dia. Barang-barang yang ada di Matahari itu semua sistemnya konsinyasi. Kita nitip. Ya, misalnya kita pabrik jeans. Kita nitip ke Matahari. Tolong ya Matahari, tolong jualin. Oh boleh. Nah, kita kan harus keluarin barangnya kita dari gudang. Tapi kita belum terima uangnya. Kenapa? Ya karena sistemnya konsinyasi. Nanti si Matahari itu baru bayar kalau ada barangnya yang laku. Kalau barangnya nggak laku ya si Matahari nggak mau bayar tuh. Gitu. Nah itu yang namanya vendor consignment stock. Jadi stoknya itu dipisah buat yang vendor consignment stock. Gitu. Ya. Jadi kita Matahari itu retailer itu yang tadi dijelasin sama Angelic. Ya, jadi itu yang nomor 6. Jadi kita tetap keluarin good issue, tapi kita harus pisahin. Kalau yang vendor consignment stock kita nggak akan bisa nagih. Gitu, karena itu belum laku lah ibaratnya. Ya, belum terjual. Itu kita nitip, minta tolong dijualin. Oke, ya. Angelic dapat 1 nilai KAT. Nanti tinggal dilihat aja nilai yang paling jelek mana, dihapus. Itu ya diganti sama nilai 100. Oke. Sip. Jelas ya teman-teman semua. Nah, terus udah gitu yang terakhir award list. Jadi ada flow ya untuk proof delivery generate. Nah, sama good issue ini juga bisa otomatis ketika kita buat outbound delivery atau mau dirutinkan atau manual. Ya. Lanjut billing. Nah, barang sudah sampai, kita bikin billing. Ya, billing itu buat nagihan. Nah, billing berfungsi yang pertama, create invoice berdasarkan delivery. Ya. Nah, kemudian issue credit atau debit memo. Nah, ini tadi sudah bonus ya, sudah yang tadi credit memo itu kalau DP. Ya, kalau DP kita harus kurangi ya. Debit atau kredit ya tergantung kita lagi jual atau lagi beli ya gitu. Dan proforma invoice. Oke, kemudian
Ini berhubungan dengan DP lah, gitu ya. Sama ada satu lagi, kalau barangnya retur. Nah, retur juga kita ada debit memo itu, ya, debit atau kredit memo. Jadi kalau barangnya retur rusak, kita juga harus motong, nggak boleh masukin, nggak boleh tetap nagih. Itu kan barang reject, ya, itu harus dipotong. Kemudian cancel billing transaction, kemudian issue rebates. Rebates ini barter, ya, tuker. Misalnya kita jual motor, kita dapat apa? Misalnya mobil, ya, kita Astra Honda motor, jualannya kan motor, kita beli, kita ada yang jual apa? Beli motor banyak, perusahaan bayarnya nggak pakai uang, tapi bayarnya pakai mobil, misalnya Astra International Toyota misalnya. Mau beli motor buat sales-salesnya. Nah, misalnya beli 30 motor atau 50 motor. Nah, itu ditukar, bayarnya pakai Avanza 1. Nah, itu yang namanya rebates. Ya. Oke, nah kemudian di sini masuk ke accounting. Ya, billing dokumen bisa dibuat oleh referensi ke sales order, referensi ke delivery dokumen atau external transaction. Ya. Sama ada banyak nih. Kita biasa pakai yang dua ini sih, sales order sama delivery. Oke. Nah, nanti ada dokumen flow. Jadi kita bisa lihat ya flow dokumen kita mulai dari sales order, delivery, sampai ke billing, sampai orang itu bayar. Ya, nanti contoh dokumen flow seperti ini. Ya, ada nomor-nomornya. Oke, itu bagian sales. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Jelas ya? Kalau jelas kita exercise kembali. Ini pasti sudah log off semua. Oke, kita login dulu. Oke. Kita membuat sales order, yaitu tadi barang yang sudah kita beli, kita mau jual sekarang. Ya, kita mau jual. Barang yang tadi kita sudah beli, stoknya 10, kita sekarang mau jual. Jualnya ke siapa? Ke roller A. Ya. Oke. Oke, kita langsung ke logistik, sales distribution, sales order. Logistik. Tadi kan ke material ya, kita sekarang ke sales. Sales, order, create. Ya. Nah, kita masukin tadi order type-nya OR, sales organization-nya 1000, distribution channel 10, division-nya 00. Ya. Kita create, enter aja. Oke. Sold to party, kita mau jualnya ke roller. Berarti roller A, strip. Kalau saya 00 ya. Gitu. Saya enter untuk ngecek apakah ada nggak ada. Ya. Nah, kemudian kita masukin materialnya T strip MMA strip 00. Kita mau jualnya 10. Oke, kita enter. Nah, kenapa?
Oh. Oke, nah tanggal delivery-nya tanggal 3 bulan 4 ya. Ya sudah, kita save saja. Ya, berhasil. Ordernya 15425, saya catat dulu. Sales order. Ya, gampang. Kita sudah buat. Ya, kita back. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian kita create delivery. Ya, asumsi ini barangnya sudah langsung kita mau kirim. Tadi ingat kita tulisnya request delivery date-nya tanggal 3 bulan 4. Nah, kalau Anda exercise, jangan Anda samain tanggal 3 bulan 4. Anda lihat request delivery date yang ada di sales order. Ya. Nah, ini ke sini. Logistik, sales and distribution, shipping and transportation, outbound delivery, create single document. Ya. Kita lihat. Ini shipping and transportation, outbound delivery, kita create single document with reference to sales order. Ya, kita double klik. Nah, shipping point-nya di buku mintanya 1000 ya, shipping point 1000. Nah, ini tanggal jangan tanggal 26. Kalau tanggal 26 dia error pasti. Karena kenapa? Tadi request delivery date-nya tanggal 3 April yang saya. Ya, nah kalau sudah kita enter. Nah, ini kita mau create outbound delivery, kita save aja, ini sudah nggak usah diotak-atik. Nah, muncul, ini kita harus catat. Outbound. Oke ya. Nah, kalau sudah, sekarang, nah kita post good issue. Ya, kita post good issue. Caranya ke logistik, sales distribution, shipping transportation, outbound delivery, change. Single document, post good issue. Oke. Change single document. Ya, kecil single document. Nah, ini kita post good issue. Nah, ketika post good issue ini barang baru keluar dari gudang. Nah, berhasil. Ya, post good issue-nya berhasil. Oke, setelah itu kita disuruh lihat dokumen flow. Ya, kita lihat saja dokumen flow. Di sini dokumen flow. Nah, sales order segini, delivery begini, good issue complete. Ya, delivery-nya masih being process kan, nanti dikirim. Nanti kita terbitin billing baru selesai. Oke, kita
Terakhir kita bikin billing. Logistik, sales distribution, billing dokumen. Billing dokumen, create. Nah, ini kita tinggal save aja. Ini nomornya udah betul, nomor kita save. Nah, billing dokumen sudah tercreate. Catat. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi, kita display aja. Ya, kemudian Anda display dokumen flow. Nah, lihat di sini. Complete, delivery complete, accounting dokumen not clear. Kenapa not clear? Karena kita belum bayar. Ya, belum terima uang kita. Ya, kalau nanti kita terima uang, kita di sini jadi clear. Kapan terima uangnya? Nanti setelah UTS kita belajar unit 5, accounting, nanti kita clearkan. Ya, jadi ini tolong nanti Anda catat dokumen flow-nya di sini. Supaya apa? Supaya nanti kodenya kita nggak lupa. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, saya minta Anda baca dulu 5 menit. Ya, silahkan Anda baca dulu. Ya, kita masuk ke production. Ya, tadi production itu kalau terjadi kalau kita ketika jual barang, kita stok di gudangnya habis. Jadi kita harus produksi dulu. Nah, ini adalah production. Ya, prosesnya adalah production order creation. Jadi ini adalah bukan sales order ini ya, ini production order. Karena ini lagi ngomongin production. Production order creation. Kita buat dokumennya. Nah, kemudian kita cek ketersediaan mesin produksinya. Kalau tersedia, maka production ordernya kita rilis. Nah, begitu kita rilis, production ordernya di print sama bagian gudang supaya dilakukan material staging. Jadi kita siapkan bahan bakunya. Ya, nah setelah bahan baku siap, ordernya dieksekusi. Ya, ini mulai proses produksi. Ya. Nah, setelah selesai, lakukan confirmation di dokumen. Ya, confirmation. Setelah itu barang diterima di gudang. Ya, jadi ini adalah proses produksi. Oke. Nah, proses produksi itu dimulai dari sales and operation planning. Jadi mulai dari perencanaan dulu. Misalnya, ini pabrik mobil ya, misalnya Toyota. Dia mau launching nih. Misalnya launching Avanza baru. Nah, maka dia prediksi kira-kira kalau selama ini Avanza yang model lama itu selama ini terjual 1000 unit per bulan. Nah, maka kira-kira kalau kita keluarin launching model baru, nah kita mungkin bisa naik, biasa naik jadi 1.500 unit per bulan. Maka kita coba set 1.500. Kemudian kita cari demand manajemennya. Ternyata setelah launching, ternyata tetap aja sama 1.000. Nah, atau misalnya ternyata setelah launching jadi 2.000. Nah, kalau 2.000 maka kita harus lakukan MPS, ya, Master Production Scheduling. Jadi kita harus atur shift-nya supaya mungkin jadi 3 shift dari sebelumnya 2 shift. Nah, kemudian juga kita harus material requirement planning. Kenapa? Karena kan mobil butuh bahan baku ya, besi, baja, dan lain-lain. Itu harus disiapkan. Jangan sampai kita sudah naikin kapasitas produksi, tetapi bahan bakunya kosong. Nah,
Jadi kalau semua sudah lengkap baru manufacturing execution. Jadi mulai diproduksi. Ya. Oke, ini sudah dijelasin. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini. Nah, production order itu dimulai tadi ya, production order itu dimulai dengan ini master data routing sama bill of material. Routing ini apa saja proses produksi yang dilakukan, ini routing. Jadi routing itu adalah proses produksinya apa saja, itu disimpan di master data routing. Bill of material, material penyusun, ya itu disimpan di bill of material. Ya, jadi kita bisa bikin production order, ada 2 master data yang terlibat, yaitu routing sama bill of material. Ya, kemudian setelah kita buat production order, ya, maka sudah diproduksi, ya asumsi sudah diproduksi, tadi diproduksinya di sini ya, di manufacturing execution. Ya, kita selesai ya order confirmation. Ya, order confirmation. Nah, macam-macam. Kita dapat confirm production order itu ada 4 cara. Ada 6. Ya, yaitu yang pertama completion confirmation, milestone completion confirmation, standard completion confirmation, normal completion confirmation, collective completion confirmation at order header level. Ya, ini saya nggak jelaskan semua karena nanti memang dijelaskan detailnya di modul production. Ya, nah yang kita gunakan adalah 5 ya, ini judulnya completion confirmation. Jadi ada milestone, standar, normal, kolektif sama completion confirmation. Yang kita gunakan biasa yang standar completion confirmation. Jadi kita klik confirmation, nanti ketika exercise kita bisa lihat ya. Nah, setelah itu kita terima barang, good receipt, sudah beres ya, barang kita terima. Setelah itu masuk di stock, di accounting juga. Nah, ini settlement. Ya, jadi production singkat ya. Sekarang kita langsung exercise saja. Ya, production singkat, cuman beberapa. Ya, jadi nggak sebanyak yang sales sama procurement. Oke, kita langsung exercise saja. Ya, kita mau lihat exercise 4-7 ini display bill of material dari R script F 100. Ya, kalau saya 00. Ya, kalau Anda sesuaikan dengan nomor login. Oke. Oke, kita ke logistik, production, saya lupa defaultnya. Production, master data, bill of material, master data, bill of material, terus material BOM display.
dan material to display. Nah, materialnya ketik R strip F100 ya, plannya 1000. Home usage 1 ya, kita display. Nah, ini. Jadi sebuah R strip F100 itu namanya pompa ya, terdiri dari komponen casing, flywheel, hollow shaft, electronic turbo driver ya. Jadi ini material penyusunnya. Oke. Nah, nanti kita isi di sini komponen-komponennya. Ya, terus komponen punya subkomponen. Ya, jadi kita coba lihat di sini, kita pilih misalnya yang casing. Kita ke ekstrak display assembly. Continue. Nah, si casing sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu slot for spiral casting, flat gasket, sama hexagon. Ya, jadi ini material bom. Oke, kita sudah lihat materialnya. Sekarang kita mau lihat stoknya. Ya, display stock. Ya, logistik, production, shop floor control, information system. Logistik, production, shop floor control, ini shop floor control, kemudian information system. Oke. Stock requirement list. Nah, ini MD04. Oke, kita lihat pompa. Stoknya 0 ya. Available stoknya 0. Nah, nanti kita mau produksi, kita mau tambah. Oke. Kita create session supaya ini kita nggak usah otak-atik ya. Kita sekarang mau produksi. Create. Ya, kita mau produksi pompa. Oke. Kita ke logistik, production, shop floor control, order, create. Logistik, production, shop floor control, order, create, with material. Ya, with material, betul. Double klik. R strip F100. Ya. Plannya ini quantity 10, finishnya today plus 2 minggu. Oke. Quantity 10. Nah, ininya N-nya 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal 9. Ya. Nah, kita enter, dia bisa ngitung otomatis kapan dia harus mulai. Berarti dia harus mulainya tanggal 30. Nah, ini canggihnya si SAP. Kita mau selesai tanggal 9, berarti tanggal 30 dia harus produksi. Ya. Setelah itu, kita release order. Ya. Kita release order. Nah, berarti nih di sini. Release order.
Nah, order rilis, baru kita save. Oke, kita catat order number-nya. Oke, production-nya beres. Terus kita lihat lagi ke stoknya, ya. Kita lihat stok di sini. Ini kan tadi 0 ya, kita refresh. Kita keluar, kita masuk lagi. Nah, kita lihat di sini, ya. Availability quantity nih, production ordernya, quantity-nya 10, ya. Ini production ordernya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita confirmation, ya, selesai ini berarti, ya. Logistik, kita keluar, confirmation, enter, for order, ya, CO15. Nah, masukin nomor ordernya tadi 6.042.05. Nah, ini ada. Nah, kita pilih yang tadi jenis confirmation-nya, yang standar kita pilih final confirmation. Ya. Kita pilih final confirmation, kita save. Ini berarti selesai dia. Oke, confirmation save. Ya, terus kita lihat lagi ke shop floor control. Nah, ini kan tadi kondisinya seperti ini ya. Ini lagi production order. Kita back. Kita masuk lagi. Nah, sudah hilang production ordernya. Sekarang tinggal stoknya langsung 10. Nah, ini hasil dari tadi. Oke. Selesai materi kita unit 4. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita kuis ya.